Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tristeh. Nah, di video kali ini aku bakal sharing nih mengenai pengalamanku mengikuti tes medical check up untuk seleksi karyawan bank. Dan alhamdulillahnya lolos ya. Aku lolos melalui semua tahapannya. Jadi aku pengen berbagi pengalamanku ini supaya siapa tahu berguna buat semua teman-teman yang mungkin sedang akan melalui tes medical check up, baik itu untuk perbankan ataupun di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja nih. Tes medical check up itu apa aja sih yang dicek dan apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, jadi sebelum kalian tes medical check up, itu usahakan kalian sudah mulai memperbaiki pola hidup kalian ya. Dari yang pertama mungkin perbanyak konsumsi air putih, jangan sampai dehidrasi, itu yang paling penting. Kemudian kurangi begadang, dan juga selain itu kalau bisa stop dulu ngerokok ataupun alkohol. Kalau misalnya kalian perokok ataupun pengonsumsi alkohol yang rutin, sebisa mungkin berhenti dulu ya, stop dulu. Kemudian juga kalau bisa hindari makanan-makanan yang mengandung MSG. Kalau bisa ya sebisa mungkin konsumsi makanan-makanan sehat lah, itu sih yang paling penting. Nah kemudian 12 jam sebelum kalian medical check up, jadi 12 jam sebelumnya, itu kalau bisa, bukan kalau bisa sih, malah dianjurkan itu buat berpuasa biasanya. Jadi kalau misalnya nih, kalian besok tesnya jam 8 pagi, nah kalau bisa dari jam 8 malam sebelumnya, jadi 12 jam sebelumnya, itu kalian udah mulai puasa, udah nggak mengkonsumsi apapun. Dan juga apa ya, kalau bisa ya beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya kalian juga rutin mengkonsumsi susu beruang. Kemudian juga selama puasa itu tadi kalian bukan berarti nggak boleh konsumsi apapun ya. Jadi kalau selama puasa itu kalian masih boleh minum air putih supaya nggak dehidrasi. Jadi puasa makanan dan minuman yang lain, tapi kalian masih boleh mengkonsumsi air putih. Jadi itu ya. Oke, untuk persiapannya mungkin itu yang bisa aku jelasin. Sorry kalau misalnya aku ngomongnya kesana kemari, soalnya bingung tanpa skrip. Kalau persiapannya itu, kemudian di hari H, pengalamanku kemarin pada saat tes, itu begitu datang, mungkin langsung ya mengurus administrasi segala macam. Kemudian apa sih yang dites pertama kali? Nah sebenarnya tuh nggak ada patokan bakunya sih, yang dites duluan itu apa-apa, nggak ada urutan resminya sih, tergantung laboratorium masing-masing ya, tergantung laboratoriumnya. Kalau aku kemarin kebetulan yang pertama itu diambil sampel darahku, jadi kayak biasa lah ambil sampel darah di sini. Dari situ mungkin bisa ketahuan berbagai macam penyakit yang kita miliki dari darah itu. Mungkin bagi teman-teman yang orang kesehatan mungkin lebih paham ya. Kalau aku karena orang awam jadi nggak bisa menjelaskan secara detail, cuman setauku dan mungkin bisa salah. Yang pertama tes darah, kemudian ambil sampel urin. Nah kalau sampel urin ini biasanya yang dites itu ya, mungkin siapa tahu kalian ada mengkonsumsi narkotika ataupun zat adiktif lainnya, ibaratnya narkoba lah. Ya kalau kalian nggak pakai narkoba aman sih. Itu sih kalau dari urin. Nggak tahu mungkin ada hal-hal lain yang dicek juga dari urin itu, tapi setauku sih kalau urin tuh yang paling penting itu biasanya dicek apakah calon karyawan ini menggunakan narkoba atau tidak. Gitu. Kemudian setelah cek urin, kemarin tuh aku lanjut dengan tes EKG. EKG atau apa ya? Aku lupa. Pokoknya jantung yang dicek itu. Jadi
dipasang alat di beberapa titik lah, aku nggak hafal, di beberapa titik dipasang alat, nanti dilihat apakah jantung kita itu normal atau enggak gitu. Kemudian setelah itu setelah cek jantung segala macam, kemudian ada wawancara sama dokter. Wawancara sama dokter, ditanya mungkin apakah orang tuanya memiliki riwayat penyakit tertentu, misalnya kayak TBC, diabetes, jantung, pokoknya penyakit-penyakit yang seperti itu. Dan terlebih lagi penyakit yang turunan, kayak diabetes itu kan turunan. Nah, ditanya riwayat penyakit keluarga, kemudian juga ditanya riwayat penyakit kita. Misalnya pernah opname di rumah sakit sampai berapa hari gitu, apa enggak. Kemudian juga punya penyakit hipertensi atau enggak, jantung, diabetes, TBC, dan lain sebagainya. Jadi intinya rekam medis kita ditanyain. Kemudian juga ditanyain masalah perokok atau enggak, pernah ngerokok atau enggak. Kemudian apakah mengkonsumsi alkohol, kurang lebih kayak gitu. Wawancara sama dokter, kemudian cek fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, telinga dicek, kemudian nah kalau telinga tuh aku saranin kalian, jadi sebelum tes medical check up bersihin ya telinga kalian, jangan sampai kotor atau gimana, itu sih, karena telinga dicek. Kemudian kalau selanjutnya itu mata, ngetes mata kita kayak biasalah, yang disuruh baca, nyebutin huruf itu yang jarak berapa meter, 6 meter ya kalau nggak salah, suruh nyebutin. Jadi di situ ketahuan apakah mata kita minus atau enggak. Oh iya, pas wawancara juga ditanyain apakah kita pernah pakai kacamata atau enggak, itu juga ditanyain. Jadi mungkin nanti bakal dibandingin sama hasil tesnya ya, apakah mata kita minus atau plus atau gimana, atau silinder atau apa, mungkin gitu. Kemudian selain itu juga dicek tensi darah. Kemudian juga apa ya? Oh, kita napas tuh didengerin apakah suara paru-parunya normal atau enggak. Mungkin ya, kalau nggak salah suara paru-paru mungkin ya didengerin. Soalnya disuruh tarik napas gitu, suruh tarik napas secara normal, terus dipasang stetoskop didengerin. Kemudian itu tadi entah jantung entah paru-paru, tapi kayaknya jantung iya, paru-paru juga deh kayaknya kalau nggak salah ya. Kemudian selanjutnya apa ya, aku nih agak-agak lupa juga. Aku bakal jelasin seingatku aja ya. Selanjutnya itu, oh ya, kalian pasti banyak yang nanya gigi diperiksa nggak, gigi diperiksa, gigi dicek. Tapi untuk gigi ini pasti banyak yang nanya, kalau gigi bolong lolos tes medical check up nggak? Sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan perusahaan masing-masing. Jadi ada perusahaan yang tidak mempermasalahkan kalau kita punya gigi yang bolong, tapi ada juga perusahaan yang mempermasalahkan itu. Gitu. Yang bisa aku jawab itu sih. Karena aku sendiri jujur ada gigiku ada yang bolong di dalam, ada yang bolong. Dan nyatanya aku lolos tes medical check up. Jadi intinya tergantung perusahaannya apakah mempermasalahkan gigi, kalau kita punya gigi berlubang atau enggak, itu ya. Kemudian apa lagi ya? Ronsen. Setelah itu aku ronsen. Jadi ronsen dicek apakah paru-paru kita normal atau ya pokoknya intinya yang di sinilah. Kalau ronsen kan biasanya dicek di situ. Kemudian kayaknya itu aja sih. Itu aja kurang lebih yang dicek. Mungkin ya setiap perusahaan itu medical check up-nya beda-beda. Jadi standarnya beda-beda. Ada yang mungkin lengkap banget, ada yang mungkin cuman beberapa poin-poin yang dianggap penting. Intinya sih nggak bisa kita jadikan patokan. Kalau di tempat A kita tes
lulus, belum tentu di tempat B kita tes itu lulus juga. Jadi tergantung kebutuhan perusahaannya sih sebenarnya. Nah, kalau laboratorium juga mungkin kurang lebih sama aja sih. Apa aja yang dicek segala macam itu tergantung dari permintaan perusahaan intinya. Dari perusahaan tempat kalian ngelamar. Itu aja sebenarnya. Jadi dimanapun tempatnya, kayaknya kurang lebihnya itu tadi gambarannya. Jadi yang dicek mulai dari ronsen, cek fisik, darah, sampel urin, kurang lebih itu. Apalagi ya? Mungkin kayaknya itu aja dulu ya untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian yang sedang akan melaksanakan tes medical check up, dan aku doakan semoga kalian semuanya lulus, mendapatkan pekerjaan yang kalian idam-idamkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh silahkan leave komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.